Pernah dengar kos-kosan yang penghuninya selalu penuh, tapi tidak pernah terlihat pindahan. Di tempat itu, setiap malam ada satu kursi yang bergoyang sendiri. Bukan karena angin, bukan karena tikus. Dan yang paling aneh, setiap kali kursi itu berhenti, satu kamar selalu kosong keesokan harinya. Kos itu berdiri di ujung gang sempit. Catnya kusam, lampunya kuning redup, dan pagar besinya selalu terkunci. Bahkan di siang hari, tidak ada papan larangan, tidak ada tanda bahaya, tapi siapapun yang pernah tinggal di sana, pasti merasakan hal yang sama. Perasaan seperti sedang diawasi, bahkan saat sendirian di dalam kamar. Aku pindah ke kos itu karena murah, dan karena aku tidak percaya cerita-cerita mistis. Sampai malam pertama, ketika aku mendengar suara dari ruang tengah. Suara kayu tua, yang bergesek perlahan, krek, krek, dan sejak malam itu, aku sadar, bukan aku yang tinggal di kos ini. Kos inilah, yang memilih penghuninya. Aku pindah ke kos itu karena satu alasan sederhana, murah. Bangunannya tua, catnya mengelupas, dan lorongnya sempit. Tapi lokasinya dekat kampus dan harga sewanya setengah dari kos lain. Bagi mahasiswa sepertiku, itu sudah lebih dari cukup. Ibu kos menyambutku dengan senyum tipis. Kalau dengar suara aneh malam-malam, katanya sambil menyerahkan kunci. Anggap saja angin. Aku tertawa kecil, mengira itu hanya candaan. Aku menempati kamar nomor 7, berada di ujung lorong. Tepat di sampingnya, ada satu kamar kosong. Pintu kamar itu selalu tertutup rapat, dicat ulang dengan warna lebih gelap dari pintu lain. Ada yang tinggal di sebelah? Tanyaku. Ibu kos menggeleng pelan. Sudah lama kosong. Nada suaranya aneh, terlalu cepat, terlalu singkat. Malam pertama berlalu biasa. Malam kedua, mulai terasa berbeda. Sekitar pukul 2.13, aku terbangun oleh suara ketukan. Bukan dari pintu kamarku, tapi dari dinding. Tok, 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 seperti seseorang mengetuk dari kamar sebelah. Aku menempelkan telinga ke dinding. Tidak ada suara apapun. Kupikir aku hanya berhalusinasi karena lelah. Namun malam berikutnya, suara itu kembali. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan diselingi sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Suara napas, bukan napas di telingaku, tapi napas yang terasa berasal dari dalam tembok. Aku tidak berani membuka pintu. Pagi harinya, aku bertanya ke penghuni lain. Mereka hanya saling pandang. Mas, kata seorang penghuni lama, suaranya pelan. Jangan pernah keluar kamar lewat jam 2 pagi. Kenapa? Ia menelan ludah. Karena, bukan cuma kamu yang bangun jam segitu. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Lorong kos selalu terasa lebih panjang saat malam. Lampu di ujung lorong sering berkedip meski sudah diganti. Dan kamar kosong di sebelahku selalu terasa hangat, padahal tidak berpenghuni. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Saat berjalan menuju kamar, aku melihat pintu kamar kosong itu sedikit terbuka. Padahal aku yakin, ibu kos selalu menguncinya. Aku berhenti di depan pintu itu. Dari celahnya, aku mencium bau apek. Bau kain basah yang lama tidak kering. Dan di lantai, ada bekas kaki basah, mengarah keluar kamar. Bekas itu berhenti tepat di depan kamarku. Jantungku berdegup keras. Aku buru-buru masuk dan mengunci pintu. Malam itu, aku tidak tidur. Sekitar pukul 2.13, ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan dari dinding, tapi dari pintu kamarku. Tok, 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 pelan, teratur. Di balik pintu, terdengar suara perempuan berbisik. Mas, buka. Suaranya lirih, tapi bukan suara siapapun yang kukenal. Aku menutup mulutku, menahan napas. Mas, aku kedinginan. Tanganku gemetar. Aku menatap pintu. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuatku hampir berteriak. Di bawah pintu, ada air menetes masuk. Air itu berwarna keruh. Dan baunya, seperti air bekas mayat. Bisikan itu berubah. Mas, kamar ini dulu kamarku. Ketukan berhenti. Sunyi. Aku duduk terdiam sampai pagi. Dan saat matahari terbit, aku menemukan sesuatu di depan pintuku. Sepasang sandal wanita, basah, dengan tulisan kecil di talinya. Kamar 7.
Sejak menemukan sandal itu, aku tidak pernah lagi merasa sendirian. Pagi hari, lorong kos tampak normal. Ada suara panci dari dapur bersama. Ada langkah kaki penghuni lain yang berangkat kerja. Tapi aku tahu, sesuatu telah berubah. Aku menatap sandal itu cukup lama sebelum akhirnya memberanikan diri menyentuhnya. Dingin, basah, seolah baru saja dicuci dengan air sumur. Aku membawa sandal itu ke ibu kos. Wajahnya langsung pucat. "Dari mana kamu dapat ini?" Tanyanya cepat. "Di depan kamar saya," jawabku jujur. "Ini sandal siapa?" Ia tidak menjawab. Tangannya gemetar saat menerima sandal itu. "Kamu masuk ke kamar kosong itu?" tanyanya. "Tidak." Ia menghela napas panjang. "Kalau begitu, jangan pernah masuk." Nada suaranya bukan lagi peringatan. Itu permohonan. Aku tidak puas. Siang itu, aku mengobrol dengan salah satu penghuni lama, seorang pria bernama Ardi yang sudah tinggal di sana hampir 5 tahun. Saat ku sebut kamar kosong di sebelahku, wajahnya langsung berubah. "Kamar itu, nomor berapa?" tanyanya pelan. "Nomor 8. Ardi menunduk. "Itu dulu kamar seorang mahasiswi. Namanya." Ia menggeleng. "Kami cuma manggil dia Nisa." Aku merasakan dada mengencang. "Dia kenapa?" Ardi menelan ludah. "Dia ditemukan meninggal di kamarnya. Katanya bunuh diri." "Katanya." Tidak ada yang yakin. Aku terdiam. "Sejak itu," lanjut Ardi, "penghuni kamar 7 nggak pernah betah. Paling lama 2 bulan. Aku merinding. "Kenapa kamar 7? Ia menatapku lama. "Karena Nisa meninggal di kamar 8. Tapi dia sering terlihat keluar dari kamar 7. Malam itu, aku sengaja tidak pulang larut. Aku ingin memastikan satu hal. Tepat pukul 2.13, aku duduk di ranjang, menatap pintu. Lorong sunyi, lampu temaram. Lalu, suara langkah kaki terdengar, pelan, basah. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menahan napas. Gagang pintu bergerak, pelan, seperti sedang dicoba. Dari balik pintu, terdengar bisikan yang sama. "Mas, ini kamarku." Aku menggigil. "Kenapa kamu di kamar 7? Tanyaku lirih, tanpa sadar. Hening. Lalu suara itu menjawab, lebih dekat dari sebelumnya. "Karena, tubuhku tidak lagi di kamar 8. Aku menutup mata. Tiba-tiba, lampu kamar mati. Dalam gelap, aku merasakan sesuatu duduk di ujung ranjang. Kasur cekung. Ada berat di sana. Dan tepat di telingaku, terdengar bisikan terakhir malam itu. "Besok, aku akan menunjukkan tempatku disimpan." Aku bangun dengan tubuh kaku. Bekas cekungan di ujung ranjang masih ada. Kasurku belum kembali rata. Aku duduk lama, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi bau lembab, bau air sumur dan kain basah, masih tertinggal di kamar. Pagi itu, lorong kos terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa pintu kamar tertutup rapat. Tidak ada suara orang mandi. Tidak ada obrolan ringan seperti hari-hari sebelumnya. Aku melihat Ardi berdiri di dekat dapur bersama, wajahnya pucat. "Kamu dengar?" tanyanya pelan. "Malam tadi," balasku. Ia mengangguk. "Kamar 11 kosong." Aku terdiam. "Kosong bagaimana? Penghuninya pergi." "Tengah malam. Barang-barangnya ditinggal semua." Jantungku berdetak lebih cepat. "Dia juga sering dengar suara ketukan?" tanyaku. Ardi menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Siang itu, kos semakin sepi. Beberapa penghuni terlihat membereskan barang, seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk pergi secepat mungkin. Aku berdiri di depan kamar 8. Pintu itu masih tertutup. Catnya lebih gelap, gagangnya berkarat, dan aku teringat bisikan itu. "Besok, aku akan menunjukkan tempatku disimpan." Tanganku terangkat tanpa sadar. Aku memutar gagang pintu. Terkunci. Aku hendak pergi, ketika tiba-tiba, klik, pintu itu terbuka sendiri. Udara dingin menyergap wajahku. Bau apek langsung memenuhi hidung. Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya dari jendela kecil yang tertutup tirai kotor. Aku melangkah masuk. Kasurnya masih ada, sprei lusuh, lemari kayu tua di sudut ruangan. Dan di lantai, ada bekas garis hitam, seperti bekas sesuatu yang diseret. Garis itu mengarah ke kamar mandi dalam. Dengan jantung berdegup,
aku membuka pintu kamar mandi. Dan saat itulah aku melihatnya. Di sudut lantai, tepat di dekat saluran air, ada penutup semen yang terlihat lebih baru dari lantai sekitarnya. Aku jongkok, menyentuhnya. Dingin. Dari bawahnya, terdengar suara sangat pelan. Bukan ketukan, tapi isak tangis. Air mengalir dari keran yang tiba-tiba terbuka sendiri. Cermin kamar mandi berembun, dan di balik embun itu, perlahan muncul tulisan dengan jari tak terlihat. Aku tidak pernah keluar dari sini. Aku mundur panik. Pintu kamar mandi menutup sendiri dengan keras. Lampu kamar berkedip, dan dari belakangku, terdengar suara perempuan itu, kali ini sangat jelas, sangat dekat. "Mas, sekarang kamu tahu kenapa aku dingin." Aku berbalik. Di ambang pintu kamar 8, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang basah, wajah pucat, mata kosong. Kakinya tidak menyentuh lantai, dan dia tersenyum. Aku mundur selangkah. Kakiku terasa berat, seolah lantai menahannya. Perempuan itu masih berdiri di ambang pintu kamar 8. Rambutnya meneteskan air ke lantai, tapi tidak pernah membentuk genangan. Matanya menatapku kosong, tanpa kedip. "Keluar," bisikku gemetar. Ia tidak bergerak. Sebaliknya, senyumnya melebar. Lampu kamar tiba-tiba mati. Dalam gelap, aku berlari keluar kamar 8 dan menutup pintunya sekuat tenaga. Aku terengah-engah di lorong, keringat dingin membasahi punggung. Saat lampu lorong kembali menyala, pintu kamar 8 terbuka lagi. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Sejak sore itu, hujan turun tanpa henti. Air merembes dari atap kos, menetes di lorong, membuat lantai selalu basah. Dan bau itu semakin kuat. Bau kamar mandi lama, bau air yang tidak pernah mengalir kemana-mana. Malamnya, aku mendengar keributan di depan rumah kos. Seorang penghuni perempuan menangis histeris. Ia menunjuk ke arah kamar mandi luar. "Dia berdiri di sana," teriaknya. Perempuan basah itu berdiri di belakangku di cermin. Ibu kos keluar dari kamarnya. Wajahnya tegang, tidak kaget. Lebih seperti, sudah tahu. "Cukup," katanya tegas. "Kalian jangan buat suasana makin buruk." "Kami lihat dia," bentak penghuni itu. "Dia bukan imajinasi." Ibu kos menatap kami satu persatu. Lalu pandangannya berhenti padaku. "Kamu masuk kamar 8, iya." Aku terdiam. Malam itu, aku dipanggil ke ruang tamu. Ibu kos duduk di kursi kayu tua. Di meja, ada segelas air putih yang tidak pernah ia sentuh. "Kamu sudah lihat Nisa?" katanya datar. Aku mengangguk pelan. "Dia bukan bunuh diri," lanjutnya. "Dia, kecelakaan. Nisa meninggal di kamar mandi," kataku. "Tubuhnya, tidak pernah keluar." Ibu kos menutup mata. "Kami panik," katanya lirih. "Kalau dilaporin, kos ini bisa ditutup." Aku merasa mual. "Apa yang kalian lakukan?" "Kami menguburnya di bawah lantai kamar mandi." Kata-kata itu jatuh seperti palu. "Dan sejak itu," lanjutnya, "dia sering muncul, tapi selalu di kamar 7. Aku menatap ibu kos. "Kenapa kamar 7? Ia menatapku balik, matanya berkaca-kaca. "Karena kamar itu dulu kamarku." Hening. "Dan malam sebelum Nisa meninggal," bisiknya, "dia tidur di kamarku." Jantungku berdegup keras. Dia mengetuk pintuku minta tolong. Aku tidak membukakan. Suara ketukan terdengar dari lorong. Tok, tok, tok. Ibu kos langsung berdiri. "Jangan buka pintu," katanya gemetar. Ketukan itu berubah jadi gesekan kuku. Pelan, panjang, menyakitkan. Dari balik pintu terdengar suara yang kini aku kenali betul. "Bu, kenapa waktu itu ibu tidak buka pintu?" Lampu ruang tamu mati, dan di dalam kegelapan, aku merasakan udara jadi sangat dingin. Ketukan di pintu ruang tamu berhenti mendadak. Sunyi yang tersisa justru lebih menakutkan. Aku dan ibu kos berdiri kaku, menatap pintu yang tidak bergerak. Lampu masih mati, hanya cahaya dari luar yang masuk samar lewat jendela. Lalu, terdengar suara air mengalir, bukan dari dapur, bukan dari kamar mandi luar, tapi dari lorong kamar. Aku membuka pintu ruang tamu perlahan. Lorong kos tergenang air setinggi mata kaki. Airnya keruh, dingin, dan berbau busuk.
Jejak kaki basah terlihat jelas di lantai. Jejak itu mengarah ke kamar ibu kos. "Tidak," bisik ibu kos, suaranya pecah. Ia berlari lebih dulu. Aku mengikutinya. Pintu kamarnya terbuka. Di dalam, air menetes dari langit-langit, tepat ke atas ranjang. Kasurnya basah, dan di dinding, ada tulisan baru, seperti ditulis dengan kuku. Aku menunggu lama. Ibu kos jatuh terduduk, menangis terseduh. "Maafkan ibu," isaknya. "Maafkan ibu, Nisa." Cermin di kamar itu tiba-tiba retak. Dari retakan-retakan itu, muncul bayangan rambut panjang basah yang menjuntai ke bawah. Dan di pantulan cermin, Nisa berdiri tepat di belakang ibu kos. Wajahnya pucat membiru, lehernya miring tidak wajar, matanya meneteskan air. "Sekarang giliran ibu," bisiknya. Aku berteriak dan menarik ibu kos menjauh. Cermin pecah, air menyembur dari dalamnya seperti sumur jebol. Lorong kos berguncang, lampu-lampu pecah satu per satu. Teriakan penghuni lain terdengar dari berbagai arah. Ada yang narik kakiku. Kamar mandi kebanjiran, pintu nggak bisa dibuka, kos itu berubah jadi perangkap. Aku berlari ke kamar 7 untuk mengambil ponselku. Begitu pintu terbuka, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di lantai kamarku, air menggenang. Dan di tengah genangan itu, terbaring seorang penghuni laki-laki. Itu Ardi. Matanya terbuka, mulutnya penuh air, tangannya mencengkeram lantai seolah berusaha keluar. Tapi tubuhnya sudah dingin. Di dinding kamar, tertulis satu kalimat terakhir. "Satu sudah kembali." Aku mundur gemetar. Di belakangku, terdengar suara langkah basah semakin banyak. Bukan satu, bukan dua, seperti banyak orang berjalan bersamaan di lorong. Dan di antara suara itu, terdengar bisikan Nisa, kini lebih dari satu suara. "Mas, kamu belum melihat semuanya." Aku berdiri membeku di depan tubuh Ardi. Air di lantai kamarku naik perlahan, dinginnya menusuk sampai tulang. Tubuh Ardi tidak bergerak, tapi matanya masih terbuka, menatap langit-langit seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. "Ardi," bisikku. Tiba-tiba, dari mulutnya keluar gelembung air. 1, 2, 3, aku menjerit dan mundur. Di lorong, suara langkah basah makin ramai. Bukan lagi langkah satu orang. Seperti puluhan kaki menyeret diri di air. Aku menutup pintu kamar dan menguncinya. Tanganku gemetar hebat. Dari balik pintu, terdengar suara-suara berlapis, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya berbisik bersamaan. "Kami belum pulang. Kami masih di sini. Kami disimpan." Aku menutup telinga, tapi suara itu tidak masuk lewat telinga. Masuk lewat kepala. Lampu kamar menyala sendiri. Di dinding, bayangan bergerak tidak wajar. Satu persatu bayangan itu membentuk sosok manusia. Dengan tubuh basah, kepala menunduk, dan wajah rusak. Mereka berdiri mengelilingi kamarku. Aku terjatuh terduduk. Ini bukan cuma Nisa, gumamku. Dari sudut kamar, Nisa muncul. Wajahnya lebih jelas sekarang. Lebih hancur. Kulitnya mengelupas. Rambutnya menempel di wajah seperti lumpur. "Kami semua ditinggalkan," katanya pelan. "Bukan hanya aku." Ia menunjuk lantai. Tanah di bawah ubin kamar retak. Dari celah itu, aku melihat sesuatu yang membuat napasku berhenti. Potongan kain, rambut, tulang kecil. "Dulu," lanjut Nisa, "kos ini tidak pernah sepi." Aku teringat wajah ibu kos. Kata-katanya, ketakutannya yang terlalu terlambat. "Berapa banyak?" tanyaku gemetar. Nisa tersenyum, senyum yang sama sekali tidak manusia. "Lebih banyak dari yang masih hidup." Pintu kamarku digedor dari luar. Bukan ketukan, bukan pukulan, seperti banyak tubuh membentur pintu bersamaan. Kayu pintu mulai retak. "Kami ingin keluar," bisik suara-suara itu. "Dan kamu masih bisa berjalan." Aku menatap Nisa. "Apa yang kamu mau dariku?" Ia mendekat. Udara di sekitarnya membeku. "Kami ingin ditemukan," katanya. "Kami ingin diketahui. Dan kalau aku menolak," lampu kamar mati. Dalam gelap, aku merasakan tangan-tangan dingin menyentuh kakiku. Menarik, menahan. Suara Nisa terdengar tepat di telingaku. "Kalau begitu, kamu akan tinggal bersama kami." Pintu kamar jebol.
Dan dari lorong yang tergenang air, sesuatu yang lebih besar dari manusia mulai masuk. Bayangan hitam merangkak di langit-langit, meneteskan air dan lumpur. Kos itu tidak lagi menunggu. Ia mulai mengumpulkan. Lorong kos tidak lagi lurus. Dindingnya memanjang seperti ditarik paksa. Langit-langit menurun, dipenuhi noda air hitam yang bergerak pelan, seolah hidup. Makhluk hitam itu merangkak masuk sepenuhnya. Tubuhnya tinggi, kurus, seperti gabungan bayangan dan lumpur. Tidak punya wajah jelas, hanya cekungan tempat mata seharusnya berada. Air di lorong berputar mengelilinginya. Nisa berdiri di sampingku. Dia yang menjaga tempat ini, katanya datar. Bukan ibu kos. Apa maksudmu? Tanyaku, suaraku hampir hilang. Makhluk itu berhenti tepat di depan kamar 7. Dan dari tubuhnya keluar suara berat, dalam, seperti datang dari sumur. Kos ini adalah tempat menyimpan. Kepalaku berdenyut. Kilasan ingatan bukan milikku masuk paksa ke pikiranku. Aku melihat kos ini bertahun-tahun lalu. Masih berupa rumah kontrakan kecil. Seorang pria, suami ibu kos, berdiri di kamar mandi sambil menggali lantai. Di depannya, sesosok perempuan terikat, mulut disumpal. Perempuan itu masih hidup, aman, kata pria itu sambil tersenyum. Tidak akan ada yang tahu. Gambar itu lenyap. Aku terjatuh berlutut. Dia bukan kecelakaan, bisikku. Nisa dibunuh. Nisa mengangguk pelan. Dan setelah itu, katanya, yang lain menyusul. Makhluk hitam itu mendekat ke arahku. Setiap tempat butuh pengorbanan, katanya. Dan setiap pengorbanan butuh penjaga. Aku menoleh ke kamar mandi. Lantainya kini retak sepenuhnya. Di bawahnya, bukan tanah, tapi ruang. Ruang gelap penuh tubuh-tubuh terendam air, berdiri tegak seperti patung. Mata mereka terbuka, menatap ke atas. Kalau semuanya dibuka, kataku gemetar. Apa yang terjadi? Makhluk itu menjawab, kami kehilangan tempat. Ibu kos muncul dari ujung lorong. Wajahnya hancur oleh tangis dan ketakutan. Jangan dengarkan mereka, teriaknya. Kalau dibongkar, kita semua mati. Aku menatapnya. Berapa lama kamu tahu? Tanyaku. Ia jatuh berlutut. Sejak awal. Tapi kalau kos ini ditutup, aku tidak punya apa-apa. Makhluk hitam itu mengangkat lengannya. Air di lorong naik hingga dada. Satu harus tinggal, katanya. Satu menjadi pengganti. Semua mata, yang hidup dan yang mati, menatapku. Nisa mendekat, wajahnya kini lebih tenang. Kamu berbeda, katanya. Kamu mau mendengar. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku lirih. Ia menunjuk ke ruang gelap di bawah lantai kamar mandi. Masuk, katanya. Dan kunci tempat ini dari dalam. Dadaku sesak. Kalau aku masuk, aku tidak keluar. Nisa menatapku lama. Tidak, katanya pelan. Tapi kami akan berhenti. Air mulai menelan kakiku. Makhluk hitam itu mendekat. Pilihan terakhir, katanya. Kamu, atau mereka. Aku menutup mata, dan melangkah ke arah lubang gelap itu. Aku melompat ke dalam lubang itu. Air hitam langsung menutup kepalaku. Tidak ada rasa tenggelam, tidak ada rasa sakit. Hanya dingin, dingin yang merayap masuk ke tulang. Saat kakiku menyentuh dasar, aku berdiri di sebuah ruangan luas, jauh lebih besar dari ukuran kos di atasnya. Dindingnya terbuat dari tanah basah bercampur beton lama. Di setiap sisi berdiri tubuh-tubuh manusia, tertancap tegak, separuh terendam air hitam. Mata mereka terbuka, mengikuti setiap gerakanku. Langkahku menggema, seolah ruangan ini bernafas. Di tengah ruangan, ada kursi kayu tua. Kursi goyang, kayunya lapuk, dipenuhi bekas cakar dan noda darah yang menghitam. Ia bergoyang pelan, tanpa ada yang menyentuhnya. Krek, krek, krek. Suara itu menusuk kepalaku. Akhirnya, terdengar suara dari segala arah. Yang mau mendengar, bayangan Nisa muncul di depanku, lebih jelas dari sebelumnya. Tapi kini, tubuhnya tidak lagi utuh. Bagian dadanya berlubang, perutnya kosong, seperti sesuatu pernah diambil paksa. Kursi itu, katanya, adalah kuncinya. Apa yang terjadi kalau aku duduk? Tanyaku. Ia tersenyum sedih. Kamu akan melihat semuanya, jawabnya. Dan setelah itu, tidak ada jalan kembali. Aku menoleh ke sekeliling.
Air di lantai perlahan naik, menutupi mata kaki. Tubuh-tubuh di dinding mulai bergerak pelan, seolah mencoba melepaskan diri. Kalau aku menolak, tanyaku, tempat ini akan memilih sendiri, kata Nisa. Dan yang dipilih, biasanya lebih banyak. Aku mendekati kursi itu. Saat tanganku menyentuh sandarannya, rasa panas menyambar seperti terbakar. Kilatan ingatan menghantam kepalaku. Aku melihat ibu kos muda. Masih tersenyum, masih percaya. Melihat suaminya menyeret tubuh Nisa ke kamar mandi. Mendengar teriakan yang diredam air. Dan setelah itu, satu demi satu, penghuni kos yang sakit, yang putus asa, yang tidak punya keluarga, mereka dipilih, dijadikan penyeimbang. Aku tidak tahu, suara ibu kos bergema dalam ingatanku. Aku hanya ingin tetap hidup. Air kini setinggi lutut, tubuh-tubuh di dinding meronta lebih keras. Beberapa mulut terbuka, mengeluarkan suara seperti doa yang rusak. Aku duduk di kursi goyang itu. Saat punggungku menyentuh sandaran, dunia berhenti. Kursi itu mulai bergoyang keras. Krek, krek, krek. Aku melihat diriku sendiri, berdiri di lorong kos. Kulitku pucat, mataku hitam. Aku menjaga pintu kamar 7. Menunggu, menyambut penghuni baru. Belum, aku berteriak. Aku belum mati. Suara berat itu kembali terdengar dari kegelapan. Kamu sudah dipilih. Air tiba-tiba berhenti naik. Semua tubuh di dinding menoleh ke arahku bersamaan. Dan dari dalam kursi itu, terdengar suara detak jantung. Bukan milikku, tapi mereka semua. Detak jantung itu semakin cepat. Kursi goyang di bawahku berderit keras, seolah akan patah. Air hitam mulai bergetar, memantulkan wajah-wajah pucat di sekelilingku. Bangun, bisikku pada diri sendiri. Tolong, bangun. Tapi tubuhku tidak merespons. Bayangan-bayangan di dinding kini melepaskan diri satu persatu. Mereka melangkah pelan di atas air, kaki mereka tidak menyentuh permukaan, seperti ditarik oleh sesuatu di bawah. Aku mengenali mereka, penghuni lama kos ini, yang meninggal karena sakit, yang ditemukan gantung diri, yang tiba-tiba hilang tanpa kabar. Mereka membentuk lingkaran. Di tengahnya, aku. Dia belum selesai, kata salah satu dari mereka. Suaranya terdengar seperti napas terakhir yang tertahan. Tapi waktunya sudah habis, jawab yang lain. Lampu kuning redup menyala di kejauhan. Pintu besi terbuka, ibu kos turun perlahan melalui tangga sempit. Rambutnya kini memutih seluruhnya, punggungnya bungkuk, tapi matanya masih penuh ketakutan yang sama seperti di ingatanku. Kursinya masih bekerja, tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada yang menjawab. Ia menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya menangis. Aku tidak mau lagi, katanya. Ambil aku saja, lepaskan mereka. Air hitam di lantai bergolak hebat. Kursi di bawahku berhenti bergoyang. Suara berat itu kembali, lebih dekat dari sebelumnya. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Ibu kos berlutut. Aku yang memulai semuanya, isaknya. Biarkan dia pergi. Bayangan Nisa muncul di sampingku. Wajahnya kali ini tenang. Dulu aku juga memohon, katanya pelan. Tidak ada yang mendengar. Aku merasakan panas menjalar dari kursi ke dadaku. Ingatan baru masuk paksa. Aku melihat masa depan. Kos ini tetap berdiri, tetap penuh. Dengan aku, sebagai penjaga. Menyambut penghuni baru, menyaksikan mereka satu persatu melemah. Dan kursi goyang itu, akan terus bergerak. Tidak, aku menggeleng keras. Aku tidak akan meneruskan ini. Tiba-tiba, salah satu roh melangkah maju. Ia menunjuk ibu kos. Jika penjaga menolak, katanya, maka pencipta harus menggantikan. Ruangan mendadak sunyi. Ibu kos mengangkat kepala, matanya membesar. Kalian tidak bisa. Air hitam melonjak, melilit kakinya. Ia menjerit, berusaha meraih tangga. Kursi di bawahku kembali bergoyang, lebih keras dari sebelumnya. Nisa menatapku. Sekarang, katanya, pilih. Air sudah setinggi dada ibu kos. Tangannya terulur ke arahku. Tolong. Sementara di belakangku, bayangan diriku sendiri tersenyum, menunggu. Pilih. Suara itu menggema, menekan dadaku seperti tangan raksasa. Air hitam sudah mencapai leher ibu kos. Matanya membelalak, napasnya tersengal, tangannya gemetar menggapai kosong. Aku mohon, hentikan ini. Kursi di bawahku bergoyang makin liar. Kayunya berderit, retakannya menyebar seperti urat hitam.
Di hadapanku, bayangan diriku tersenyum semakin lebar. Kalau dia mati, katanya dengan suaraku sendiri, kamu akan bebas sebentar. Dan setelah itu, tanyaku, kos ini tetap lapar. Nisa berdiri di sisi lain. Kutukan ini tidak butuh satu penjaga, katanya. Ia butuh pengganti, atau penghancur. Aku menutup mata. Untuk pertama kalinya, aku berhenti melawan rasa takut. Aku mengingat semua penghuni kos yang pernah kulihat tersenyum. Yang menyapaku di lorong, yang tidak pernah keluar dari kamarnya lagi. Aku membuka mata. Aku tidak akan memilih salah satu dari kami, kataku pelan. Aku memilih mengakhiri. Ruangan bergetar hebat. Itu tidak ada dalam perjanjian. Suara itu mengaum. Ada, jawab Nisa, tapi tidak pernah ada yang berani membacanya sampai selesai. Ia menunjuk sandaran kursi. Aku meraba bagian bawahnya. Ada ukiran kecil, hampir terhapus waktu. Kutukan ini berakhir jika penjaga terakhir mengakui dosanya dan rela lenyap. Bayangan diriku menjerit. Jangan. Kursi itu kini membara. Aku berdiri dari kursi goyang. Air hitam berhenti bergerak. Aku menatap ibu kos. Pergilah, kataku. Kalau kau benar-benar menyesal, jangan biarkan tempat ini hidup lagi. Air melepas tubuhnya. Ia terjatuh, terbatuk, menangis histeris. Apa yang kamu lakukan? Teriaknya. Aku tersenyum tipis. Mengganti semua yang pernah kamu korbankan. Kursi itu retak. 1, 2, 3. Suara jeritan memenuhi ruangan, bukan dari roh-roh, tapi dari rumah itu sendiri. Dinding runtuh. Tubuh-tubuh di sekeliling mulai menghilang, satu persatu, berubah menjadi debu. Nisa menatapku. Terima kasih, katanya. Tubuhnya memudar. Saat semuanya runtuh, aku merasakan dingin yang menenangkan. Gelap, dan sunyi. Aku terbangun di luar kos. Pagi hari, bangunan itu kini rata dengan tanah, hanya menyisakan puing dan papan nama patah. Tidak ada lubang, tidak ada kursi goyang, tidak ada suara. Polisi berdiri di sekitar lokasi. Ibu kosnya, tanyaku pada salah satu dari mereka. Tidak ditemukan, jawabnya. Hilang sejak malam. Aku mengangguk. Saat aku melangkah pergi, angin pagi berhembus pelan. Dan dari kejauhan, aku mendengar suara yang sangat familiar. Krek, krek, aku menoleh. Di antara puing, sepotong kayu kecil bergoyang sendiri. Beberapa bulan berlalu, lokasi bekas kos itu ditutup seng-seng tinggi. Rumput liar tumbuh cepat, menelan puing-puing yang tersisa seolah ingin menyembunyikan sesuatu. Orang-orang sekitar bilang tempat itu kosong. Tapi setiap malam tertentu, saat angin bertiup dari arah laut, warga masih mendengar suara aneh. Bukan jeritan, bukan tangisan, hanya bunyi kayu bergesek perlahan. Krek, krek. Seorang pemulung pernah bersumpah melihat seorang pria berdiri lama di balik seng penutup. Diam, tidak bergerak. Saat didekati, sosok itu sudah menghilang. Di rumah sakit jiwa kota sebelah, seorang perempuan tua sering duduk menghadap dinding kosong. Rambutnya putih seluruhnya, matanya kosong. Setiap perawat yang lewat akan mendengar gumamannya yang sama. Aku sudah menutupnya, kan? Aku sudah menutupnya. Tak ada yang berani menjawab. Sementara itu, di tempat lain, jauh dari desa itu, sebuah kos baru berdiri. Bangunannya sederhana, catnya masih segar, penghuninya ramai. Di sudut ruang tamu, ada kursi goyang kayu tua. Katanya hadiah dari seseorang yang tidak meninggalkan nama. Kursi itu jarang dipakai, tapi setiap malam, ia bergoyang pelan, sendiri. Dan jika kau duduk terlalu lama di dekatnya, kau akan merasa seolah ada seseorang berdiri di belakangmu, menunggu. Sejak hari itu, aku tidak pernah kembali ke tempat itu. Tidak ada laporan lanjutan, tidak ada berita resmi. Kos itu seperti dihapus dari ingatan banyak orang. Tapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali aku terbangun di tengah malam, saat rumahku benar-benar sunyi, aku masih mendengar suara yang sama. Pelan, sabar, seolah menunggu. Krek, krek, aku tidak tahu dari mana asalnya. Aku tidak berani memastikan, karena aku sadar sekarang, kutukan seperti itu tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah tempat, menunggu orang berikutnya yang cukup lama tinggal, cukup lama mendengar, cukup lama mengabaikan,
Jadi kalau suatu hari, kamu tinggal di kos murah, dan melihat kursi tua di sudut ruangan, jangan duduk, jangan menatap terlalu lama, dan yang paling penting, kalau kursi itu mulai bergoyang sendiri, pergilah, sebelum kos itu memutuskan untuk menyimpanmu selamanya.